Pernahkah Anda merasa tubuh sangat lelah, mata terasa berat, tapi begitu berbaring, malah gelisah, terbangun berkali-kali, atau harus ke kamar mandi tanpa henti? Apakah itu terjadi hampir setiap malam, hingga Anda lupa rasanya bangun dengan tubuh yang segar dan hati yang ringan? Bapak, Ibu, bila Anda mengangguk pelan saat mendengar pertanyaan itu, maka video ini bukan hanya cocok untuk Anda. Ini adalah obat jiwa yang selama ini Anda cari. Karena malam ini, kita tidak hanya membicarakan tidur. Kita membicarakan martabat usia lanjut, hak tubuh untuk pulih, dan jalan alami menuju ketenangan malam yang sesungguhnya. Saya mengajak Anda untuk menonton sampai akhir, karena setiap menit video ini menyimpan pengetahuan sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Bukan dengan obat keras, bukan dengan biaya mahal, tapi hanya dengan sayuran yang selama ini ada di dapur kita, namun sering kita abaikan. Di video ini, Anda akan menemukan sayuran biasa yang ternyata bisa menenangkan kandung kemih sehingga Anda tidak perlu terbangun berkali-kali. Cara mengolah selada, bayam, wortel, seledri, dan mentimun secara benar agar tidak menimbulkan efek samping seperti dingin di perut atau kelebihan cairan di malam hari. Penjelasan medis mengapa banyak lansia sulit tidur, dan bagaimana 5 sayuran ini bekerja seperti simfoni untuk menenangkan saraf, menurunkan tekanan darah, dan menstabilkan ritme tubuh. Kisah nyata dari pasien-pasien saya, yang dulu merasa putus asa, tapi kini kembali tidur nyenyak hanya dengan perubahan kecil dan penuh cinta pada pola makan malam mereka. Jadi, jangan tinggalkan video ini sebelum Anda tahu cara paling alami dan efektif untuk tidur pulas tanpa terganggu kandung kemih, tanpa obat, dan tanpa rasa gelisah di hati. Karena tubuh Anda sudah bekerja keras sepanjang hidup. Malam ini, mari kita berikan hadiah terbaik untuknya. Tidur yang utuh, tenang, dan menyembuhkan. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Sebelum kita menyelami materi yang sangat penting malam ini, izinkan saya menyapa Anda semua dengan penuh kehangatan. Saya ingin tahu, dari kota mana saja para pejuang tidur malam ini hadir? Tulislah dengan bangga di kolom komentar, nama kota Anda, usia Anda saat ini. Saya membaca setiap komentar, dan saya ingin mengenal lebih dekat para sahabat seperjuangan yang sedang melawan malam-malam penuh gelisah dan kantuk yang tak kunjung datang. Karena di sini, di ruangan virtual yang tenang ini, kita tidak sedang berjalan sendirian. Ada ribuan hati lain yang merasakan hal yang sama. Ada bapak-bapak yang terbangun dini hari karena desakan buang air kecil. Ada ibu-ibu yang memandangi langit-langit kamar, berharap lelap datang memeluk, tapi justru dihantui rasa cemas dan tubuh yang enggan beristirahat. Dan ada kita semua, yang tahu bahwa tidur bukan sekadar rutinitas, tapi adalah hak tubuh dan jiwa untuk pulih, memperbarui, dan bertahan hidup dengan bermartabat. Tidur malam seharusnya menjadi saat paling damai. Waktu di mana tubuh yang seharian lelah diberi kesempatan untuk pulih, dan pikiran yang penat bisa tenang. Tapi berapa dari kita yang justru mengalami gangguan terus-menerus, terbangun berkali-kali, terganggu oleh dorongan untuk buang air kecil, atau hanya gelisah tanpa sebab? Ini bukan hanya tentang kenyamanan yang terganggu. Kualitas tidur yang buruk, jika terus dibiarkan, dapat menggerogoti tubuh secara perlahan, mempercepat proses penuaan, menurunkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko hipertensi, bahkan mengganggu kestabilan emosi kita dari hari ke hari. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi para lansia selama puluhan tahun, saya ingin membagikan sesuatu yang sangat sederhana, namun kerap terabaikan. Ini bukan pil tidur. Bukan pula terapi mahal. Ini adalah rahasia kecil yang berasal dari alam, dari dapur kita sendiri. Sebuah sayuran yang sering dianggap remeh, pelengkap di pinggir piring, namun menyimpan kekuatan luar biasa untuk menenangkan malam Anda. Daun selada. Ya, Anda tidak salah dengar.
Daun selada yang biasa Anda lihat di lalapan itu ternyata menyimpan zat alami bernama latucarium. Zat ini bekerja seperti penenang ringan, bukan yang membuat Anda pusing atau ketergantungan, tapi yang menenangkan sistem saraf secara lembut, membantu pikiran menjadi lebih tenang, dan tubuh lebih siap untuk tidur dengan damai. Hebatnya lagi, selada mengandung banyak air, namun tidak membebani kandung kemih di malam hari. Artinya, Anda bisa tetap terhidrasi tanpa harus terganggu oleh dorongan buang air kecil yang mengganggu tidur Anda. Inilah keseimbangan alamiah yang sering kita abaikan, tapi bila kita beri kesempatan, tubuh kita akan merespons dengan rasa syukur dalam bentuk tidur yang lebih nyenyak dan kualitas hidup yang lebih baik. Malam ini, mari kita mulai perjalanan menuju tidur yang lebih dalam, lebih damai, dan lebih menyembuhkan, bersama, dari kota-kota berbeda, namun dengan harapan yang sama. Mengapa selada menjadi begitu istimewa dalam perjuangan kita mendapatkan tidur yang tenang? Karena di balik tampilannya yang sederhana, tersimpan kekuatan luar biasa, terutama dari kandungan seratnya yang cukup tinggi. Serat ini bekerja seperti penjaga gerbang yang sabar, memperlambat penyerapan air ke dalam tubuh, memastikan bahwa cairan yang kita konsumsi sepanjang hari diserap secara efisien, tanpa menumpuk dan mengganggu malam kita. Ini berarti, tanpa kita sadari, selada membantu tubuh mengelola cairan dengan bijaksana, sehingga kandung kemih tidak protes berkali-kali saat malam tiba. Saya sering melihat wajah lega pasien-pasien saya, setelah mereka mengikuti saran sederhana ini. Cukup dengan mengukus selada selama 2-3 menit saja, lalu menyantapnya dengan sedikit garam laut alami dan perasan jeruk nipis, tubuh pun diberi isyarat untuk bersiap tidur. Rasanya ringan, lembut, dan menghangatkan. Ini bukan sekadar hidangan malam, ini adalah pelukan lembut bagi tubuh yang lelah. Dan mari kita tidak lupakan kandungan magnesium dan vitamin K yang tersembunyi di balik setiap helai daun hijau itu. Kombinasi ajaib ini membantu menenangkan otot-otot tubuh, termasuk otot pada kandung kemih, agar tidak menjadi terlalu aktif dan sensitif terhadap sinyal-sinyal kecil yang seringkali justru membangunkan kita dari tidur. Dalam keheningan malam, sistem tubuh pun bisa bekerja dengan lebih tenang. Bagi para lansia yang setiap harinya harus bergumul dengan tekanan darah tinggi, kabar baik lainnya datang dari selada. Sayuran ini mengandung kalium dan nitrat alami, dua unsur penting yang terbukti membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan, aman, dan alami. Tidur dalam kondisi tekanan darah yang lebih stabil bukan hanya nyaman, tapi juga membantu meringankan kerja ginjal dan sistem ekskresi tubuh, sehingga kita tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi. Ini bukan janji ajaib, tapi perubahan kecil yang nyata dan bisa dirasakan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Tentu saja, saya tidak mengklaim bahwa selada adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi percayalah, ia adalah permulaan yang bijak. Ia mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan dapat menjadi bagian dari ritual malam yang penuh kasih pada tubuh sendiri. Dan sekarang, mari kita beralih ke satu lagi sahabat hijau dari dapur kita, bayam. Bapak, Ibu, siapa di antara Anda yang masih sering memasak bayam untuk makan siang? Sayuran ini sudah lama menjadi bagian dari tradisi dapur kita, dari sup bening yang hangat sampai tumisan sederhana di sore hari. Namun yang jarang diketahui, adalah bahwa bayam yang dikonsumsi pada waktu yang tepat menjelang malam hari dapat membawa manfaat luar biasa bagi tidur lansia, khususnya mereka yang mengalami gangguan akibat sering terbangun untuk buang air kecil. Bayam mengandung magnesium, kalium, dan antioksidan tinggi, kombinasi penting yang bekerja layaknya simfoni alami bagi sistem saraf. Magnesium memiliki peran besar dalam menenangkan sistem saraf pusat, mengatur detak jantung agar tetap lembut dan stabil, serta membantu otot-otot tubuh lebih rileks. Termasuk otot kandung kemih, yang bila terlalu tegang atau aktif bisa jadi penyebab utama gangguan tidur. Banyak penelitian medis telah menunjukkan bahwa kekurangan magnesium seringkali menjadi penyebab tersembunyi mengapa seseorang terbangun tengah malam, terutama karena kontraksi tak terkendali dari otot-otot kandung kemih.
Itulah sebabnya saya kerap menyarankan pasien saya untuk mengonsumsi bayam kukus di sore hari, idealnya 2-3 jam sebelum tidur. Mengapa dikukus? Karena meskipun bayam kaya nutrisi, bayam mentah juga mengandung oksalat, zat yang bisa membebani ginjal, apalagi pada orang tua. Namun dengan pengukusan ringan, kandungan oksalat ini bisa diturunkan, dan justru membuat nutrisi bayam lebih mudah diserap tubuh tanpa membebani organ vital. Lebih dari itu, kalium dalam bayam berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu menurunkan tekanan darah, dan mendukung kerja ginjal agar tidak terlalu aktif saat malam hari. Karena seperti yang kita tahu, ginjal yang terlalu aktif malam hari akan meningkatkan produksi urin, dan ini akan sangat mengganggu kualitas tidur yang sudah sulit untuk dipertahankan seiring bertambahnya usia. Bapak, Ibu, di usia kita sekarang, tidur bukan lagi sekadar rutinitas. Ia adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Maka mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Sepiring sayur hangat di malam hari. Sepotong ketenangan sebelum kita terlelap. Dan semoga, dalam kesederhanaan itu, kita temukan kembali nikmatnya tidur panjang tanpa gangguan, dan bangun dengan senyum penuh syukur. Sebagai seorang dokter yang telah bertahun-tahun merawat pasien lansia, saya ingin berbagi cerita tentang seorang pasien saya yang sangat menginspirasi. Pasien ini adalah seorang pria berusia 72 tahun yang telah mengalami gangguan tidur selama lebih dari 8 tahun. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa lelah yang mendalam karena harus terbangun 3 hingga 4 kali semalam hanya untuk buang air kecil. Bayangkan, setiap malam ia merasa terperangkap dalam siklus kelelahan yang tak berujung, terjaga oleh dorongan tubuh untuk buang air kecil, meski ia sangat ingin tidur nyenyak dan pulih. Setelah berdiskusi panjang dengan pasien ini dan mempelajari pola makannya, saya mulai merubah sedikit kebiasaan sehari-harinya. Saya menambahkan bayam kukus ke dalam makanannya setiap sore, sambil mengurangi konsumsi garam dan minuman manis di malam hari, dua hal yang bisa memperburuk gangguan tidur dan meningkatkan rasa haus serta dorongan buang air kecil. Setelah hanya 2 minggu, pasien ini mulai merasakan perubahan yang luar biasa, tidurnya semakin dalam dan lebih pulas. 1 bulan setelahnya, frekuensi terbangun untuk ke kamar mandi menurun drastis, hanya sekali atau bahkan tidak sama sekali. Saya ingin menekankan betapa pentingnya menjaga pola makan yang tepat. Bayam, dengan kandungan magnesium dan kalium yang tinggi, bekerja membantu menenangkan tubuh dan sistem saraf, sementara pengurangan garam dan minuman manis membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi, perlu diingatkan, bayam tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi kalsium, seperti susu atau keju, dalam satu waktu makan. Oksalat pada bayam, meskipun sudah dikukus, masih bisa sedikit mengganggu penyerapan kalsium, yang jika dikonsumsi secara berlebihan bisa memicu batu ginjal. Sebaiknya, konsumsi bayam terpisah dari produk susu atau makanan kaya kalsium lainnya untuk hasil terbaik. Bagi lansia yang mengalami kelelahan kronis, anemia ringan, atau kaki yang terasa dingin saat malam hari, bayam juga bisa memberikan manfaat besar. Kandungan zat besi nabati dalam bayam dapat mendukung produksi darah, meningkatkan sirkulasi, dan secara alami menghangatkan tubuh di malam hari. Bayam tidak hanya membuat tidur lebih nyenyak, tetapi juga memberikan rasa nyaman yang sangat dibutuhkan tubuh kita yang sudah mulai menua. Bapak, Ibu, kita baru saja membahas 2 sayuran luar biasa, selada dan bayam, yang membuktikan bahwa solusi tidur lelap tidak harus mahal atau berupa obat-obatan yang berisiko. Kunci utamanya adalah pemilihan bahan alami yang tepat dan penerapan yang tepat pada waktu yang tepat. Ini adalah langkah kecil yang dapat memberikan perubahan besar bagi kualitas hidup kita. Sekarang, mari kita lanjutkan ke sayuran berikutnya, wortel. Sayuran yang sering dianggap sederhana ini, terkadang hanya dilihat sebagai makanan anak kecil. Namun siapa sangka bahwa wortel memiliki kekuatan besar dalam membantu tidur yang lebih nyenyak. Wortel, yang sering kita temui dalam sop hangat, dimasak kukus, atau sekadar direbus sebagai pelengkap lauk, ternyata memiliki manfaat luar biasa yang bisa membantu mengurangi gangguan tidur, terutama bagi mereka yang sering terbangun akibat dorongan untuk buang air kecil di malam hari. Wortel mengandung beta-karoten,
serat larut, dan valcarinol, sebuah senyawa antiinflamasi alami yang sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami gejala overactive bladder atau kandung kemih yang terlalu aktif. Bagi Anda yang sering terbangun malam karena rasa ingin buang air kecil meskipun kandung kemih tidak terisi banyak, wortel bisa jadi solusi alami yang sangat efektif. Kandungan beta-karoten pada wortel berfungsi sebagai antioksidan yang membantu menenangkan sistem tubuh secara keseluruhan. Sementara valcarinol bekerja mengurangi iritasi pada kandung kemih dan menenangkan perut. Semua ini adalah bagian dari cara alami wortel membantu tubuh untuk tetap tenang, menjaga kandung kemih agar tidak terlalu terpicu untuk bekerja terlalu keras saat malam tiba. Dengan mengonsumsi wortel yang dimasak ringan, Anda memberi tubuh sinyal untuk relaksasi, mempersiapkan tidur yang lebih nyenyak, dan membantu tubuh untuk pulih dengan lebih baik setelah seharian beraktivitas. Kombinasi antara wortel dengan bayam atau selada dapat memberikan Anda nutrisi yang menenangkan dan membantu tubuh menjadi lebih rileks, baik dari segi fisik maupun mental. Bapak, Ibu, pernahkah Anda merasa tubuh sudah sangat lelah, mata sudah berat, tetapi begitu kepala menyentuh bantal, justru rasa tidak nyaman dari perut atau dorongan ingin ke kamar mandi datang mengganggu? Ini bukan hanya sekadar gangguan kecil. Bagi banyak orang lansia, ini adalah penderitaan diam-diam yang membuat malam terasa panjang dan tubuh tak kunjung pulih. Tapi tahukah Anda, ada satu cara yang sangat sederhana, murah, dan penuh manfaat yang bisa kita lakukan mulai malam ini juga, yaitu mengonsumsi wortel rebus hangat menjelang tidur. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan vitamin, wortel rebus secara alami membantu meredakan peradangan ringan yang seringkali terjadi tanpa kita sadari, terutama pada saluran kemih. Inilah salah satu alasan mengapa kandung kemih menjadi lebih tenang dan tidak cepat memberi sinyal mendesak untuk buang air, sehingga Anda bisa tidur lebih lama dan lebih dalam tanpa gangguan. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Wortel yang dimasak dalam kondisi hangat dan lembut juga memberikan ketenangan luar biasa pada sistem pencernaan, yang seringkali menjadi penyebab tersembunyi dari sulit tidur. Gas yang terperangkap di usus, rasa begah yang mengganjal, atau sekadar perut yang tidak nyaman bisa membangunkan kita di tengah malam. Namun dengan wortel rebus hangat, proses pencernaan menjadi lebih halus, lebih teratur, dan perut terasa ringan. Ini adalah kelegaan kecil yang berdampak besar, terutama di usia kita. Dan satu manfaat lainnya yang sering terlupakan, padahal sangat penting bagi lansia, wortel membantu menjaga kestabilan kadar gula darah saat tidur. Mengapa ini penting? Karena fluktuasi gula darah di malam hari, terutama setelah mengonsumsi makanan manis atau tinggi karbohidrat, dapat menyebabkan jantung berdebar, tubuh gelisah, atau terbangun tanpa sebab yang jelas. Wortel, dengan indeks glikemik yang rendah dan kandungan serat yang tinggi, membantu menstabilkan tubuh, sehingga kita bisa tetap berada dalam kondisi relaks dan nyaman hingga pagi hari. Saya pribadi sering menganjurkan pasien-pasien lansia saya untuk rutin mengonsumsi 1 hingga 2 batang wortel ukuran sedang yang direbus ringan tanpa tambahan garam atau gula, kira-kira 1 jam sebelum tidur. Bila ingin efek yang lebih menghangatkan dan menenangkan, tambahkan sedikit rebusan jahe. Kombinasi ini bukan hanya memberikan efek antiinflamasi, tetapi juga melancarkan sirkulasi darah, yang membuat tubuh terasa lebih ringan dan nyaman saat berbaring. Saya masih teringat satu kisah yang menyentuh dari seorang pasien saya, seorang ibu berusia 70 tahun yang telah bertahun-tahun berjuang dengan tidur malam yang rusak. Ia merasa frustrasi, tidak hanya karena harus ke kamar mandi berkali-kali, tetapi juga karena perutnya terasa tidak nyaman setiap malam. Setelah saya sarankan untuk mengganti camilan malamnya dengan wortel rebus hangat, serta mengurangi makanan pedas dan minuman manis setelah waktu maghrib, dalam waktu beberapa minggu, hasilnya luar biasa. Ia mulai tidur lebih pulas, bahkan hanya terbangun sekali, dan itu pun untuk salat subuh. Bayangkan, setelah hampir 10 tahun berjuang, akhirnya ia bisa merasakan tidur yang utuh. Air matanya pun jatuh saat bercerita, karena tidur yang tenang adalah nikmat yang tidak ternilai. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Bapak, Ibu, jangan remehkan sayuran yang tampak sepele seperti wortel.
Di balik warna oranyenya yang cerah, tersembunyi kekuatan alami yang menenangkan kandung kemih, meredakan gejolak perut, menstabilkan gula darah, dan pada akhirnya, memberikan ketenangan malam yang kita semua dambakan. Dan kini, mari kita lanjutkan perjalanan kita mencari sahabat-sahabat sayuran malam hari lainnya. Pernahkah Anda mencium aroma segar dari irisan seledri yang baru saja ditaburkan ke atas semangkuk sup hangat? Aromanya bukan hanya menyegarkan, tetapi juga menenangkan, seakan membawa pesan dari alam bahwa tubuh kita sedang dirawat dengan cinta. Tapi di balik aroma itu, tersembunyi satu manfaat luar biasa yang sangat penting bagi para lansia. Seledri membantu ginjal dan kandung kemih bekerja dengan irama yang lebih tenang saat malam hari, sehingga tidur Anda tidak lagi terganggu oleh dorongan buang air kecil yang terlalu sering. Di bagian berikutnya, kita akan mengupas tuntas kekuatan tersembunyi dari seledri, si mungil yang aromanya menenangkan dan manfaatnya tak terduga. Jadi tetaplah bersama saya, karena kita akan terus menggali rahasia alam yang bisa membantu tubuh Anda kembali tidur nyenyak, tanpa gangguan, tanpa obat, dan tanpa biaya mahal. Cukup dengan perhatian, pengetahuan, dan kasih pada tubuh sendiri. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang medis yang lebih dalam dan lebih manusiawi. Karena tubuh kita bukan sekadar sistem biologis yang bekerja seperti mesin, tetapi sebuah organisme yang merasakan, yang menua, dan yang membutuhkan perawatan dengan kasih. Salah satu sayuran yang paling sering dianggap remeh, bahkan kadang hanya digunakan sebagai hiasan di pinggir piring, adalah seledri. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, seledri menyimpan rahasia penyembuhan yang sangat penting, terutama bagi kita yang kerap terganggu oleh keinginan buang air kecil di malam hari? Secara ilmiah, seledri mengandung phtalides, senyawa alami yang membantu melemaskan otot-otot di sekitar pembuluh darah dan saluran kemih. Ini bukan hal sepele. Ketika otot-otot tersebut relaks, aliran darah menjadi lebih lancar, tekanan di ginjal berkurang, dan yang terpenting, kandung kemih tidak tegang dan gelisah. Hal ini sangat penting bagi lansia, karena ketika kandung kemih berada dalam kondisi tegang, bahkan sedikit saja cairan bisa memicu dorongan buang air kecil. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tua harus bangun berkali-kali setiap malam, meskipun sebenarnya kandung kemih belum penuh. Namun keajaiban seledri tidak berhenti di sana. Ia juga merupakan diuretik ringan alami, yang artinya ia membantu tubuh membuang kelebihan air dan garam tanpa menyebabkan dehidrasi atau kehilangan elektrolit secara berlebihan. Yang menarik, jika seledri dikonsumsi pada sore atau menjelang malam, justru tubuh akan menyelesaikan proses buang air kecil sebelum tidur, bukan saat sedang tidur. Bayangkan, kandung kemih Anda bisa beristirahat sepanjang malam, tidak perlu lagi memberikan sinyal mendesak ketika tubuh sedang butuh tidur dalam. Dan seperti sahabat sayuran kita sebelumnya, bayam dan wortel, seledri pun mengandung magnesium dan vitamin B6, dua nutrisi penting yang kerap luput dari perhatian, padahal sangat dibutuhkan oleh sistem saraf kita yang menua. Magnesium membantu merilekskan otot, menenangkan sistem saraf, dan memperlancar aliran darah. Sementara vitamin B6 berperan besar dalam mengatur ritme tidur alami tubuh, sekaligus membantu mengurangi rasa cemas yang kerap datang menjelang malam. Bayangkan jika tubuh Anda bisa benar-benar tenang, pikiran tidak gelisah, dan kandung kemih tidak mengganggu. Itulah resep alami tidur nyenyak hingga pagi. Sebagai seorang dokter, saya selalu menekankan pada pasien lansia saya bahwa seledri lebih baik dikonsumsi dalam bentuk rebusan hangat atau kukusan ringan, bukan dalam keadaan mentah. Mengapa? Karena pada banyak pasien lansia, seledri mentah terasa dingin di perut, dan justru memicu gas serta rasa tidak nyaman. Cukup rebus seledri selama 3-5 menit saja, lalu nikmati dalam kondisi hangat, bisa ditambah sedikit irisan jahe untuk efek penghangat atau perasan lemon untuk cita rasa segar. Jangan tambahkan garam, karena justru garam berlebihan bisa membuat kandung kemih bekerja lebih keras menarik cairan. Saya masih ingat satu pasien pria berusia 68 tahun, yang awalnya skeptis dan ragu ketika saya menyarankan ia mencoba air rebusan seledri hangat sebelum tidur. Ia berkata, "Masa iya? Dok, sayur yang biasa saya jadikan taburan sop bisa bikin saya tidur lebih pulas?"
Tapi saya tetap menyarankan dengan tenang, cobalah 1 minggu saja. Dan benar saja, seminggu kemudian, ia datang dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. "Dok, saya hanya terbangun sekali semalam, biasanya 3 atau 4 kali. Badan saya lebih enteng, pikiran lebih segar. Saya tidak sadar betapa besar pengaruh seledri terhadap tubuh saya," katanya sambil tertawa kecil penuh syukur. Dan satu hal lagi yang sering saya tekankan, seledri sangat cocok dikombinasikan dengan sayuran lainnya yang telah kita bahas sebelumnya, seperti bayam dan wortel, dalam satu menu harian. Kombinasi ketiganya akan membantu menstabilkan tekanan darah, mendukung kerja ginjal, dan menenangkan sistem kemih tanpa menyebabkan kehilangan cairan yang berlebihan. Ini bukan teori semata, tetapi hasil nyata dari puluhan tahun praktik dan ratusan pasien yang membuktikannya sendiri. Bapak, Ibu, di usia kita sekarang, tidur bukan lagi kemewahan, ia adalah kebutuhan yang sangat penting. Maka, jangan abaikan kekuatan sayuran yang tampak sederhana ini. Karena bisa jadi, seledri yang biasa hanya Anda lihat sebagai pelengkap di pinggir piring, adalah kunci kecil yang membuka pintu menuju malam yang tenang, tidur yang damai, dan pagi yang cerah tanpa rasa lelah. Malam ini, beri kesempatan tubuh Anda untuk beristirahat sungguh-sungguh. Biarkan seledri menjadi sahabat setia Anda dalam perjalanan menuju tidur yang utuh. Anda layak mendapatkannya. Dan kini, Bapak dan Ibu, kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan kita malam ini. Sayuran kelima yang seringkali dipandang sebelah mata, bahkan dianggap kurang cocok bagi lansia karena sifatnya yang dingin. Tapi di balik semua itu, tersembunyi potensi luar biasa untuk menenangkan tubuh dan membantu tidur lebih nyenyak, mentimun. Mungkin Anda bertanya dalam hati, "Loh, mentimun? Bukannya itu malah bikin kita makin sering buang air kecil?" Ya, itu benar. Jika mentimun dikonsumsi mentah, dalam jumlah besar, dan tepat menjelang waktu tidur. Tapi mari saya ajak Anda melihat sisi lain dari mentimun yang selama ini luput dari perhatian banyak orang, bahkan di ruang praktik saya sendiri. Karena di dunia kesehatan, seperti dalam hidup, yang paling penting bukan hanya apa yang kita konsumsi, tetapi bagaimana dan kapan kita mengonsumsinya. Mentimun mengandung lebih dari 90% air alami, serta mineral penting seperti kalium dan magnesium. Kombinasi ini menjadikan mentimun sebagai sayuran yang luar biasa dalam menghidrasi tubuh, membersihkan ginjal, dan menurunkan keasaman internal yang seringkali tak kita sadari bisa menjadi penyebab utama kandung kemih mudah teriritasi. Banyak pasien saya yang datang mengeluhkan sering buang air kecil di malam hari, padahal mereka tidak minum air banyak sebelum tidur. Setelah saya telusuri, ternyata penyebabnya adalah peradangan ringan atau keasaman tinggi di dalam tubuh, terutama di kandung kemih. Sumbernya bisa dari makanan asin, gorengan, cabai, bahkan stres yang memuncak dan tak tersalurkan. Kandung kemih dalam kondisi seperti ini menjadi rewel, mudah terkejut, dan akhirnya mengirim sinyal palsu seolah sudah penuh, padahal belum. Disinilah peran penting mentimun kukus. Ketika mentimun dipanaskan sebentar, cukup 3 hingga 5 menit, ia tidak lagi bersifat terlalu dingin untuk perut. Ia berubah menjadi sayuran yang hangat, lembut, dan ramah bagi sistem pencernaan, sekaligus mempertahankan kandungan air dan mineralnya. Dalam bentuk ini, mentimun membantu menyeimbangkan kadar asam tubuh, menenangkan perut, dan meringankan kerja kandung kemih. Saya masih ingat jelas seorang pasien perempuan saya, usia 66 tahun, yang datang dengan wajah lelah. Ia berkata, "Dok, saya tidak pernah bisa tidur lebih dari 2 jam. Rasanya tubuh ini ingin tidur, tapi kandung kemih saya terus-terusan bangun." Setelah saya sarankan untuk mengonsumsi irisan mentimun kukus saat makan malam, serta mengurangi makanan asin di sore hari, hanya dalam waktu 2 minggu, ia datang kembali sambil tersenyum. "Rasanya seperti kandung kemih saya ikut tidur, Dok," katanya sambil tertawa. Dan saya pun ikut bahagia mendengar kabar baik itu. Yang lebih istimewa,
Mentimun kukus juga membantu menurunkan tekanan darah ringan secara alami karena efek diuretik halus dan kandungan potasiumnya. Tidur dalam kondisi tekanan darah yang stabil memberi kesempatan bagi ginjal, jantung, dan otak untuk beristirahat dalam harmoni. Inilah fondasi dari tidur malam yang benar-benar memulihkan, tidur yang tidak hanya membuat tubuh pulih, tetapi juga menenangkan hati. Bapak dan Ibu bisa mencoba cara sederhana yang saya anjurkan. Ambil setengah buah mentimun segar, potong tipis-tipis, lalu kukus selama 3 hingga 5 menit. Setelah itu, tambahkan sedikit parutan jahe atau taburi dengan beberapa lembar daun mint segar. Jangan tambahkan garam. Ingat, tujuannya adalah meringankan kerja ginjal dan menetralisir kandung kemih, bukan menambah beban. Mentimun, yang selama ini dianggap hanya sebagai pelengkap lalapan atau penghias nasi goreng, ternyata memiliki kekuatan tersembunyi yang bisa menjadi penentu antara malam yang gelisah dan malam yang penuh ketenangan. Dan di usia kita, Bapak dan Ibu, ketenangan malam adalah harta yang tak ternilai. Kini kita sudah mengenal 5 sayuran, selada, bayam, wortel, seledri, dan mentimun, yang dapat membantu tubuh Anda beristirahat dengan damai, tanpa gangguan dari kandung kemih, tanpa rasa nyeri di perut, dan tanpa beban di hati. Ini bukan hanya soal makan sayur, ini tentang memberi tubuh kita cinta yang layak ia terima setelah bertahun-tahun bekerja keras. Bapak dan Ibu, setelah semua yang telah kita pelajari malam ini, dari selada yang menenangkan saraf, bayam yang membantu otot kandung kemih menjadi rileks, wortel yang menstabilkan gula darah dan sistem pencernaan, hingga seledri dan mentimun yang membantu ginjal dan tekanan darah bekerja lebih seimbang. Saya ingin bertanya pada Anda. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapat dari video ini? Apa satu hal sederhana yang akan langsung Anda praktikkan malam ini atau besok pagi demi tidur yang lebih nyenyak dan hidup yang lebih berkualitas? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. 1 kalimat saja sudah cukup, saya akan mencoba, atau yang paling menyentuh saya adalah. Komentar Anda bukan hanya memberi semangat bagi saya untuk terus berbagi, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat seperjuangan lainnya yang membaca dan merasa tidak sendirian. Dan jika video ini memberi Anda wawasan baru, harapan baru, atau bahkan hanya secercah ketenangan, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena semakin banyak orang yang tahu solusi alami ini, semakin banyak yang akan bisa tidur lebih nyenyak, tanpa obat, tanpa rasa takut, dan dengan hati yang lebih damai. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga malam ini menjadi malam terbaik Anda dalam beberapa tahun terakhir.